Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam Bincang Penyiaran Produksi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat. Bincang Penyiaran kali ini bersama saya Ganang Parto, dan tamu saya adalah Ahmad Abdul Basit, Wakil Ketua KPID Jawa Barat. Mari kita langsung sapa narasumber kita. Apa kabar Kang Basit? Kabar baik Mas Ganang dan seluruh sahabat penyiaran. Terima kasih sudah diundang untuk acara ini. Betul, kita sudah menantikan saat-saat indah seperti ini karena sebelumnya sudah ada edisi-edisi yang lalu. Dan kemarin kita masih membicarakan terkait dengan KPID Jabar Award atau Anugerah Penyiaran yang memasuki perhelatan ke-15. Banyak kejutan-kejutan, bahkan Pak Emil pun datang, Kang Emil datang di sela-sela kesibukan kegiatan di Bali. Beliau hadir dan nampaknya semakin meriah acara itu. Kang Basit, apa saja yang membedakan dari anugerah penyiaran sebelumnya dengan anugerah penyiaran terakhir kemarin? Jadi melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih untuk seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat, wabil khusus untuk PRSSNI Jawa Barat atas support yang luar biasa, turut serta dalam bagian suksesnya acara 2 November kemarin, Mas. Jadi salah satu yang berbeda, selama ini kan anugerah penyiaran itu identik dengan dilaksanakan di Bandung. Maka tahun ini kami memilih untuk berputar ya, tidak hanya di Bandung, karena bicara Jawa Barat tidak hanya Bandung. Dan daerah yang kami pilih pertama adalah di Kabupaten Bekasi untuk penyelenggaraan anugerah penyiaran yang waktunya itu kami paskan ya, kami selaraskan dengan batas akhir analog switch off sesuai dengan amanat undang-undang di 2 November kemarin, Mas. Ya, dan ternyata perhelatannya sangat sukses sekali, terbukti selain terjadi banyaknya materi yang dikirimkan, karya, apresiasi kepada lembaga penyiaran juga ada peningkatan. Nah, yang menarik adalah why akhirnya diputuskan Kabupaten Bekasi pada kesempatan kali pertama setelah sebelumnya ada di Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, Bekasi menurut kami salah satu daerah yang bersinggungan dengan analog switch off. Salah satu alasannya ini, karena kemarin kan waktu 2 November itu ada 5 kota kabupaten di Jawa Barat yang lebih dahulu melaksanakan analog switch off. Itu Bekasi, Depok, dan Bogor. Maka kami memilih salah satu wilayah yang sudah terlebih dahulu ASO itu sebagai bentuk bahwa semangat digitalisasi untuk penyiaran itu startnya di Jawa Barat dimulai dari Bekasi. Kemudian selama ini pemerintah Bekasi ini juga salah satu pemerintah daerah yang baik dalam support terhadap lembaga penyiaran. Maka tentu kami memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang selama ini bersinergi baik dengan lembaga penyiaran khususnya radio dan televisi, Mas. Itu rupanya sekarang terjawab karena kemarin kita bertanya-tanya ya, mengapa kok Kabupaten Bekasi, mengapa bukan kota kabupaten lain? Ternyata kan ada persinggungan wilayahnya dengan Jabodetabek yang menjadi tahapan pertama ASO. Betul. Peralihan ke digital. Oke, itu pemilihan terkait dengan Kabupaten Bekasi. Saya menukik dulu kepada anugerah penyiaran, ada hal-hal yang baru, penganugerahan yang baru, dan bahkan menghasilkan sesuatu hal yang menurut saya agak berbeda. Saya melihat ada tempo hari itu yang menerima penghargaan, ada yang ramah disabilitas dan sebagainya. Ini catatan panjang. Sampai akhirnya inovasi yang luar biasa dan bahkan mungkin bisa diakui dibandingkan, maaf, KPID yang lain, larinya Jawa Barat terlalu kencang. Apa saja yang berbeda dari kategori ini? Betul, karena kami melihat bahwa penyiaran itu tidak hanya proses menyampaikan informasi ke publik saja, Mas. Ada value-value yang harus dijunjung tinggi. Salah satunya adalah penghormatan terhadap saudara-saudara kita yang lain, termasuk yang disabilitas. Maka tahun ini kami memberikan penghargaan lembaga penyiaran yang ramah terhadap disabilitas. Karena informasi itu kan bukan hanya hak 1 atau 2 orang, tapi hak semuanya. Jadi mereka yang memberikan fasilitas untuk disabilitas itu bisa bersiaran dengan baik, bisa menjadi bagian dalam siaran itu, baik sebagai narasumber maupun sebagai orang medianya sendiri, itu kami berikan apresiasi. Kemudian kemarin kami juga memberikan penghargaan untuk kategori lembaga penyiaran teladan. Oh iya, ini sesuatu hal yang menurut saya ini parameternya apa ya? Ini baru tahun ini kami berikan, karena selama ini kan penghargaan itu lebih pada
konten siaran ya. Iya. Jadi yang tertib P3SPS, kemudian news value-nya ada, siarannya bagus dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat ternyata untuk bisa menjadi lembaga penyiaran yang baik itu kan juga harus ditopang bisnis yang baik gitu, bisnis yang kuat. Betul. Maka salah satu indikatornya adalah kemarin ada beberapa rekomendasi yang masuk dari masyarakat yang itu kemudian kita uji. Ya. Nah, Ada uji segala diuji, ya? betul. Jadi misal ada lembaga penyiaran A direkomendasikan untuk mendapat lembaga penyiaran teladan. Kita uji kan, betulkah secara keuangan sehat, betulkah secara program ada inovasi, betulkah secara pendengar ada regenerasi pendengar, sehingga sebagai LP dia akan terus berkembang gitu. Nah, maka kemarin dengan segala hormat KPID Jawa Barat menjatuhkan lembaga penyiaran teladan itu kepada Radio Dahlia ya, yang memang kami nilai baik secara konten maupun bisnis itu teruji dalam beberapa tahun terakhir gitu, Mas. Dan itu akhirnya menjadi parameter. Apakah ini nanti juga akan menjadi pijakan pada penganugerahan berikutnya akan tetap ada kategori lembaga penyiaran teladan? Kami berkomitmen akan tetap ada. Mungkin ini sebagai motivasi juga untuk teman-teman di lembaga penyiaran bahwa kontennya diurus, bisnisnya juga. Karena kami melihat kesinambungan siaran itu jadi salah satu faktor yang penting hari ini di Jawa Barat. Karena ada juga kan fenomenanya, misalnya ada lembaga penyiaran yang secara program baik, tapi ternyata kebaikan dalam konten itu nggak bisa bertahan kalau bisnisnya nggak jalan. Atau yang bisnisnya terlalu ke depan tapi Kontennya kedodoran. Jadi faktor bisnisnya kenceng tapi informatifnya kurang dan yang lainnya kurang, Mas. Ya, pemirsa sahabat penyiaran, kita masih berbincang dalam Bincang Penyiaran bersama Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Ahmad Abdul Basit. Kang Basit, kita lanjutkan kembali. Kemarin juga ada kategori baru yang juga menurut saya sesuatu hal yang sebelumnya memang sudah sempat kami dengar ya, nanti akan dimunculkan, yaitu kategori program siaran religi. Karena sebelumnya kita carut-marut nih bangsa ini hanya gara-gara entah itu karena cacian, entah karena siaran-siaran dalam bentuk yang selama ini mungkin memprovokasi atau apapun, tapi belum tentu itu dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kalau mungkin medsos dan media-media yang lain mungkin bisa saja. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga sangat kuat sekali dan kencang KPID Jawa Barat membuat satu kategori yaitu program religi ini, dan ternyata memang sebelumnya didahului saya ingat persis ada pertemuan MOU KPID dengan MUI Jawa Barat dan sebagainya dalam rangka membuat adem kondusivitas Jawa Barat melalui program siaran. Jadi menurut kami Mas, sekarang kan lembaga penyiaran ini positioningnya harus sedikit bergeser. Kalau dulu sebagai penyampai informasi saja, lembaga untuk mendidik masyarakat, hari ini harus bergeser sebagai media verifikator pesan ya. Jadi kalau di sosmed itu informasinya kan semraut gitu ya, maka salah satu penjernih informasi itu ada di lembaga penyiaran, ada di radio dan televisi. Kalau informasi itu belum disiarkan radio atau televisi, maka informasi itu masih diragukan. Nah, kami ingin memposisikan begitu lembaga penyiaran itu. Nah, untuk tahun ini karena tentu fenomenanya kita mengikuti bahwa ada beberapa kelompok yang memanfaatkan agama itu sebagai alat untuk macam-macam ya, ada provokasi politik dan yang lain, maka kami harus memposisikan kembali bahwa lembaga penyiaran itu yang selama ini punya siaran keagamaan, baik bentuknya insert atau bentuknya kuliah subuh dan sebagainya, atau blogging itu, ya, betul, program. Itu harus tetap berada di tengah. Kalau bahasa agamanya siarannya yang wasatiyah. Jadi karena selama ini kan Indonesia terbentuk karena keberagaman itu, dan kami punya komitmen bahwa keberagaman itu harus tetap dijaga, salah satunya melalui lembaga penyiaran. Maka upaya-upaya sebelumnya sampai ke anugerah ini kan kami sudah lakukan. Misalnya kami berkolaborasi dengan MUI Jawa Barat, kemudian kami juga datang ke keuskupan. Kami juga kolaborasi dengan FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian kami juga undang stakeholder terkait untuk membicarakan ini. Ternyata keresahannya sama. Punya keresahan yang sama. Sehingga akhirnya kami mengeluarkan regulasi terbaru, Surat Edaran nomor 1 tahun 2022 tentang siaran keagamaan. Di antara isinya adalah bahwa misalnya ketika
membicarakan soal paham tertentu harus menghormati paham dan aliran agama yang lain. Kemudian juga menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten. Berkompeten itu apa? Misalnya kalau dalam Islam, kalau ustadznya juga harus yang misalnya punya latar belakang pendidikan yang kuat, tidak mentang-mentang menggunakan atribut tertentu kemudian dilabeli seorang yang ustadz atau apapun gitu ya. yang bisa menyampaikan informasi itu di radio ataupun televisi. Nah, kemudian akhirnya itu bermuara pada anugerah yang kami berikan kemarin. Ada lembaga penyiaran khususnya untuk siaran dakwah itu kan. Saat menentukan kategori program siaran religi ini, apa sih bisik-bisik yang terjadi di lapangan? Saya pengen dengar juga. Takutnya apakah ada juga yang nyelenting KPD terlalu ngatur-ngatur amat nih, konten beginian juga sampai harus ya sedetail itu gitu. Sempat terdengar itu kan? Ya, saya pikir perdebatan mungkin saja ada, tapi komitmen kami kan tetap bahwa penyiaran itu kan sebagai salah satu benteng pertahanan persatuan dan kesatuan. Maka Indonesia yang sudah beragam ini harus tetap dijaga. Kami kan sudah beberapa kali kami sampaikan di publik bahwa ada indikasi-indikasi yang kami temukan di Jawa Barat ya soal lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap siaran keberagaman itu, mulai dari yang menolak narasumber perempuan itu ketemu di Jawa Barat, kemudian tidak memutarkan lagu kebangsaan itu juga ketemu di Jawa Barat, sampai halnya ada yang menolak untuk memutarkan musik. Tentu kami menghormati segala pandangan keagamaan itu, tapi kami juga ingat bahwa salah satu terorisme itu beberapa pakar menyampaikan itu selalu dimulai dari intoleransi. Nah, kami harus cegah di awal, jangan sampai intoleransi itu muncul di lembaga penyiaran Jawa Barat sehingga muaranya soal terorisme dan hal-hal ini itu tidak terjadi, Mas. Oke. Pada bagian kedua nanti kita akan perbincangkan terkait dengan ASO. Tapi saya masih penasaran juga nih mengulik tentang anugerah penyiaran. Bocorin dikit dong. Kalau demikian, Kang Basit, tahun depan pada anugerah penyiaran ke-16 sudah ada ancang-ancang di kota atau kabupaten manakah kiranya dan kapan akan digelar? Untuk tempat kami masih terus diskusikan. Memang sempat ada yang mengusulkan di wilayah Priangan Timur, ada yang mengusulkan di Bogor, ada yang mengusulkan juga di wilayah Cirebonan. Kami masih pertimbangkan, tapi yang jelas untuk waktu pelaksanaan ini sedikit bocoran, berarti teman-teman di lembaga penyiaran harus bersiap lebih awal gitu ya. Karena kemungkinan ASO-nya kan sudah selesai tuh ya. Betul. Di bulan November, kemungkinan kami akan selenggarakan sekitar bulan Agustus tahun 2023. Dan satu hal yang kami ingin sampaikan sebagai bentuk apresiasi ke lembaga penyiaran, bahwa KPD Jawa Barat itu berkomitmen semua lembaga penyiaran yang kemarin keluar sebagai juara di anugerah penyiaran ini, semua kategori? Betul. Kami akan rekomendasikan ke pemerintah daerah, termasuk mungkin nanti ke swasta, sebagai lembaga penyiaran yang direkomendasikan atau harap diprioritaskan untuk mendapatkan iklan dari pemerintah daerah. Karena kan memberikan iklan itu tidak hanya kepada media yang mungkin bahasanya ratingnya bagus, tapi juga yang siarannya bagus dong gitu. Dan siaran bagus itu sudah dibuktikan dengan mereka memenangkan di anugerah penyiaran itu karena sudah melalui seleksi yang sangat ketat. Itu kami akan bersurat resmi ke Pemda-Pemda di Jawa Barat, Mas. Oke, sahabat penyiaran, bincang penyiaran akan kita lanjutkan pada sesi kedua. Saya ingatkan, Agustus 2023 akan ada anugerah penyiaran berikutnya, dan yang menarik adalah pemenang kategori apapun itu, media penyiarannya direkomendasikan untuk suatu saat kepada Pemkab, Pemkot di tempat masing-masing terkait dengan iklan atau belanja media.